Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari kelas F2 171 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPI Jakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah penganggaran dari Bapak Dr. Suyanto SE MM MAK CA, yaitu tentang anggaran piutang. Apa itu piutang? Piutang adalah hak menagih sejumlah harta dari kreditor pemberi pinjaman kepada debitur penerima pinjaman yang bersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi piutang terjadi karena terdapat dua belah pihak, yaitu kreditor si pemberi pinjaman dan debitor si penerima pinjaman, di mana debitor memiliki kewajiban untuk melunasi kepada debitur sesuai dengan waktu yang ditentukan, sedangkan kreditor memiliki hak untuk menagih jika debitur melewati batas waktu yang ditentukan atau pembayarannya macet. Jenis-jenis piutang. Yang pertama ada piutang surat berharga. Contohnya seperti cek kosong atau cek mundur. Kemudian beban dibayar di muka. Contohnya seperti biaya sewa dibayar di muka dan bunga dibayar di muka. Setoran jaminan contohnya untuk keperluan garansi atau jaminan bank. Dan untuk menjalin hubungan bisnis lainnya. Piutang pajak. Kemudian ada piutang pajak. Contohnya angsuran pajak, pajak masukan, dan kelebihan pajak. Kemudian ada pinjaman pekerja, piutang uang muka, piutang wesel, piutang usaha, dan piutang lainnya. Pinjaman pekerja ini contohnya ketika kita bekerja, kita mendapat pinjaman atau tunjangan dari perusahaan kita yang biasanya dibayarnya dengan cara dipotong dari hasil gaji kita atau upah kita. Kemudian, apa itu anggaran piutang? Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Anggaran piutang menunjukkan besarnya piutang dari transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan. Anggaran tersebut menerangkan mengenai jumlah piutang yang tertagih dari waktu ke waktu, serta menunjukkan pula sisa piutang yang belum tertagih dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Ya, beban atau biaya yang muncul dari piutang. Yang pertama, biaya modal. Jika kita menganggarkan piutang, pasti modal kita akan lebih banyak di luar. Oleh karena itu, jika ingin menganggarkan piutang atau kredit, perusahaan harus mempunyai modal yang cukup kuat. Biaya administrasi piutang adalah beban biaya yang ditanggung untuk biaya penagihan piutang dan biaya organisasi per unit kerja yang diserahi tugas untuk menagih piutang. Nah, kemudian yang terakhir ada resiko debitur tidak bertanggung jawab, melarikan diri atau bangkrut. Ketika kita menganggarkan piutang, resiko ini pasti muncul. Oleh karena itu, untuk meminimalisir hal tersebut, kita harus menyeleksi calon debitur atau penerima pinjaman. Nah, berikut ada manfaat penyusunan anggaran piutang. Pertama, dapat diperkirakan posisi piutang pada berbagai waktu. Dapat diketahui jumlah piutang yang sudah waktunya untuk ditagih. Dapat diperkirakan arus kas yang berasal dari penjualan kredit. Langkah-langkah dibentuknya unit kerja khusus piutang. Ini meliputi tugas-tugas pokok sebagai berikut. Pertama, mencari langganan yang potensial. Menyeleksi calon debitur. Membukukan transaksi kredit yang terjadi. Melakukan penagihan piutang. Membukukan mutasi kredit atau piutang. Menyusun dan mengklasifikasikan piutang outstanding menurut usianya masing-masing. Membuat analisis dan evaluasi piutang sebagai salah satu bentuk investasi. Menyusun dan memperkirakan arus kas masuk dan piutang. Membuat laporan tentang pengelolaan piutang bagi para pengambil kebijakan. Kebijakan piutang. Kebijakan piutang yang jelas tentu sangat penting untuk digunakan sebagai pedoman unit kerja yang mengurusi piutang.
Kebijakan ini meliputi 1. Penentuan plafon kredit untuk berbagai jenis tingkatan debitur. Penentuan jangka waktu piutang. Pedoman melakukan seleksi calon debitur. Biasanya pedoman ini 5C ya, karakter, capacity, capital, collateral, and condition. Penentuan jumlah piutang ragu-ragu maksimal dan menentukan jumlah anggaran untuk mengadministrasikan piutang. Kriteria efisiensi pengelolaan piutang. Pertama ada tingkat perputaran piutang yang dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Penjualan kredit dalam kurung 1 tahun per piutang rata-rata dalam kurung awal dan akhir tahun. Presentasi piutang tak tertagih nyata yang real. Usia utang rata-rata. Biaya pengelolaan piutang yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Kenapa biaya pengelolaan piutang selalu berubah-ubah? Karena ada perbedaan jumlah nasabah setiap tahunnya, perbedaan nilai piutang, perbedaan fungsi piutang, dan perbedaan jangka waktu kredit yang diberikan. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya yakin presentasi saya ini bermanfaat jika Anda dapat menyimaknya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.